Blocking itu sebenarnya tidak disarankan ya teman-teman semua. Tidak disarankannya kenapa? Karena banyak yang mensalahgunakan. Blocking yang saya pakai ini adalah strategi untuk mencari tren. Tujuan lockingnya ini untuk mencari tren. Oh, ternyata market arahnya ke bawah gitu, bukan ke atas. Ya, selanjutnya kita tinggal mencari profitnya. Mencari profitnya kita tinggal pasang buy di sini. Oke teman-teman, balik lagi di channel Pelatihan Profit Internasional dengan saya Hendrik Susanto, dan kali ini kita kedatangan tamu dari Platinum Forex, yaitu Bapak Saiful ya, benar. Oke, jadi Pak Saiful, jadi kegiatan Bapak ini sehari-hari sekarang sedang sibuk apa ya? Ya, sebenarnya kalau di Platinum Forex, jadi kita memang lebih fokus ke pengembangan expert advisor ya, pengembangan developer EA. Jadi kita fokus ke pengembangan bagaimana caranya strategi manual bisa kita terapkan di strategi otomatis. Oh iya. Gitu. Dalam artian apapun teknik-teknik manual dalam trading kita kembangkan ke bahasa algoritma yang bisa untuk trading otomatis. Oh iya. Jadi memang kita banyak menghabiskan waktu riset ya. Riset dalam artian itu kan setiap expert advisor itu produksinya kan lama ya, lama, bisa kadang ada yang 1 tahun, ada paling cepat 6 bulan. Dan ketika produksi itu kita juga harus mempelajari banyak pair, mempelajari banyak komposisi market, terus mempelajari banyak basic teknikalnya, dan itu benar-benar butuh waktu yang lama. Jadi memang kita banyak menghabiskan waktu untuk riset developer expert advisor seperti itu. Oh iya, jadi yang namanya expert advisor atau robot trading gitu ya, istilah orang di luar sana gitu. Itu kan biasanya hanya mengandalkan technical analysis ya. Jadi ada tidak sih robot yang bisa menggunakan fundamental? Sebenarnya kalau untuk robot memakai fundamental di luaran pasti ada, tapi saya rasa itu nggak bisa akurat ya. Kenapa nggak bisa akurat? Karena kan fundamental kan basicnya news dan basicnya pemberitaan, dan itu nggak untuk membaca market ke depan berdasarkan fundamental itu nggak bisa akurat. Jadi yang pasti secara fundamental itu hampir tidak mungkin untuk dibuat bahasa pemrograman. Hampir. Kalau mungkin ada yang bisa ya. Bisa jadi ada, tapi saya rasa sih nggak bisa. Jadi kenapa pengembangan robot trading kita atau expert advisor kita fokusnya ke analisa teknikal saja, gitu, seperti itu. Oh ya, berarti kan ini robot bikin sendiri, berarti Pak Saiful ini sudah punya strategi trading gitu, ya, cuma di algoritmakan istilahnya gitu, menjadi sebuah robot. Nah, bagaimana sih Pak Saiful ini mengembangkan strategi trading yang bisa dialgoritmakan menjadi robot dan hanya menggunakan teknikal gitu tanpa fundamental? Ya, sebenarnya begini. Pada dasarnya itu market forex itu kan pada dasarnya cuma hanya ada 2 ya. Kalau nggak naik ya turun, gitu loh. Dan ketika kita pemrograman yang kita produksi endingnya cuma ada 2, 1 buy dan 1 sell. Iya. Jadi sebenarnya kita lebih menyederhanakan sebuah data yang ada di market. Jadi data yang di market itu kan bentuknya banyak, ada candle, kemudian harga open, harga close, harga tertinggi, harga terendah, kemudian dibantu indikator ya, moving average, terus dan lain-lainnya. Yang pasti bagaimana data serumit itu kita bikin sederhana dalam bentuk coding atau bahasa pemrograman yang hasil endingnya adalah robot trading tersebut atau expert advisor gitu. Jadi ya intinya matematika secara kompleks, seperti itu. Ya, jadi intinya adalah untuk strategi ini tidak dibutuhkan analisa fundamental ya? Iya, benar. Jadi pure murni teknikal, sebenarnya seperti apa yang dikatakan Jim Simon. Jadi dia sendiri juga meracik sebuah ya sejenis robot trading ya. Mungkin waktu tahun 1982 bahasanya mungkin berbeda ya, tapi sekarang mirip dengan yang kita beredar
sekarang ya, yaitu expert advisor. Jadi polanya sama, polanya itu adalah teknikal atau matematis atau statistik probabilitas yang dibuat dalam bahasa pemrograman sehingga bisa menghitung kemungkinan ke depan nanti akan buy atau akan sell. Gitu. Oh iya. Seperti itu. Oh iya, jadi itu dikalkulasikan seberapa jauh dia naik dan turunnya juga berarti kan? Oh udah pasti, karena kan basicnya adalah kita harus menghitung data 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun. Jadi misal contoh di pair Euro USD, kan kita harus tahu, oh selama 4 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir tuh kenaikannya berapa pips sih, kenaikannya berapa poin gitu. Jadi yang saya pelajari sendiri juga data per 10 tahun terakhir di pair Euro USD paling tinggi kenaikan secara fluktuatif. Dalam seminggu tiba-tiba naik terus ya, itu paling 4.000 atau 4.500. Jarang yang lebih dari itu gitu. Dan kita udah tahu angka tertingginya berapa, kita udah tahu angka terendahnya berapa, dan itulah yang kita bisa otak-atik di algoritma gitu. Oh iya. Jadi sesuatu yang pasti itu kita buat bahasa coding. Jadi lebih ke arah melihat probability ya. Iya benar, melihat probability. Iya. Oke, jadi mungkin ini kan dipersimpel ya, jadi istilahnya. Jadi sebenarnya apa sih keuntungan dari teknik ini dibanding dengan teknik yang melibatkan atau menganalisa pasar secara dalam, secara lebih dalam? Ya sebenarnya pasti lebih hemat waktu ya. Karena kan kalau kita analisa secara manual kan kita harus menghitung juga ya, menghitung oh ini sesuai MA berapa, kemudian harga tertingginya udah berapa, kemudian tarik garis, ya itu membutuhkan waktu. Dan ini kita sudah masukin di rumus, ya udah langsung ketemu gitu. Jadi kita nggak usah perlu repot-repot menunggu waktunya lagi, kita nggak usah repot-repot nungguin sampai malam harus open posisi, enggak. Jadi semua sudah kita sesuaikan, kita sederhanakan. Jadi ya intinya menghemat waktu dan menghemat tenaga juga sih sebenarnya. Oh iya. Gitu. Oke, bisa sambil diminum kopinya. Ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, jadi bisa nggak ceritakan gitu pengalaman yang sesungguhnya di lapangan itu seperti apa gitu dari strategi yang Pak Saiful kembangkan dan sekarang sudah menjadi robot itu gitu. Jadi keuntungannya kira-kira spilling lah berapa gitu? Oh sebenarnya begini, Platinum Forex sendiri itu produknya banyak ya, strateginya banyak. Karena strategi kita banyak, otomatis kan setiap strategi itu mempunyai cara pola yang berbeda-beda. Dan salah satunya mungkin yang saya spill sekarang gitu, misal contoh strategi yang pakai looking taruhlah, dia ya di antara semua strategi kita rata-rata profit ya paling per bulan ya sekitar 5%. Jadi kita jarang lebih dari itu, jarang. Ya paling tinggi ada yang 8%, terus ya serendah-rendahnya 3%. Tapi kita sudah menguji dan sudah berjalan bertahun-tahun ya. Dan itu sudah konsisten. Artinya kalau udah konsisten ya kita tinggal menikmati hasilnya lah. Gitu. Terus kalau ada yang berminat ya kita jual, kalau enggak juga nggak apa-apa, tapi yang pasti kita pakai sendiri juga dan kita masih tetap fokus mengembangkan strategi-strategi yang lain. Oh iya, mungkin akan saya jelaskan kepada teman-teman gitu. Profit 5% di dalam pasar finansial seperti forex dan saham itu sudah tergolong besar gitu. Jadi jika teman-teman mungkin mendengarnya kecil gitu, 5% sebulan itu di dunia finansial 5% sebulan itu sudah sangat besar. Jadi mungkin ada teman-teman yang terpengaruh sama iklan gitu. Kebanyakan begitu. Iya, terpengaruh sama iklan di luar sana yang bilang bisa depo sekarang, depo 10.000, bulan depan udah kebeli Lambo. Jadi jangan terpengaruh seperti sama iklan seperti itu gitu. Karena 5% di dalam market finansial seperti forex dan juga saham itu sudah tergolong sangat besar. Karena pada saat kita masuk ke dalam dunia pasar finansial, kita menghitungnya bukan dalam bulan tapi dalam 1 tahun gitu. Karena kita pasti bandingkannya dengan bunga deposito kan. Bunga deposito paling per tahunnya berapa sih?
biasanya 5 sampai 7% 7% per tahun. Dan ini sebulan. Iya. Makanya saya pertegas lagi, 5% sebulan itu sudah sangat besar. Ya. Jadi kita juga ingin sampaikan kepada teman-teman gitu, jika kita bilang 5% sebulan, 5% setahun itu udah hitungannya besar gitu. Jadi jangan istilahnya jangan tamak gitu. Iya, benar. Jadi jangan tamak gitu. Oke, jadi itu cukup untuk profit 5% ya. Iya. Jadi kita ke pertanyaan selanjutnya gitu. Iya. Oke, jadi kan yang namanya currency banyak pair atau pasangan mata uangnya gitu. Jadi ada kriteria khusus untuk memilih currency-nya tidak gitu untuk? Ya sebenarnya gini, yang pasti kita pertama membandingkan dulu ya pair atau pasangan mata uang yang secara volatility-nya itu kecil, gitu. Makanya kita agak menghindari gold atau SAUUSD ya, karena itu kan pertama fluktuatif, kedua volatility-nya besar, gitu. Jadi salah satu pair yang kita pilih contoh adalah Euro USD karena dia mempunyai fluktuatif yang tinggi. Jadi open pagi sore bisa close itu karena kan volatility-nya fluktuatif banget. Kemudian yang kedua dia juga volatility-nya rendah. Jadi dengan volatility yang rendah, jadi kita mencari mana risiko yang paling aman. Jadi yang karena risiko paling aman ya pair Euro USD itu ya akhirnya kita pilih di pair Euro USD ya. Gitu ya, yang pasti ketika ada pair-pair yang lain yang risikonya sama rendahnya juga pasti kita akan pilih, dan itu juga selalu kita riset ya, kita teliti tiap hari manakah pair yang kira-kira paling oke untuk strategi tersebut. Seperti itu. Oh berarti ini kan hitungannya day trading sampai scalping mungkin ya? Ya lebih ke scalping. Ya. Jadi ya mungkin teman-teman juga tidak mengerti gitu kenapa sangat penting bagi scalper atau day trading untuk mencari pair yang volatility-nya rendah tapi liquidity-nya tinggi gitu. Karena yang pada saat kita trading jangka pendek yang kita cari itu bukan volatility tapi liquidity. Profit. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya tentang locking ya. Jadi strategi Pak Saiful ini menggunakan locking kan ya? Iya. Dan ada. Di robotnya juga menggunakan locking ya. Ada salah satu yang begitu. Iya, jadi bisa dijelaskan gitu kenapa menggunakan locking dan sebenarnya kelebihan locking itu apa sih? Sebenarnya begini, locking itu sebenarnya tidak disarankan ya teman-teman semua. Tidak disarankannya kenapa? Karena banyak yang mensalahgunakan. Jadi kebanyakan teman-teman atau pemula ya rata-rata memakai locking itu untuk ketika floating tinggi, kemudian di lock gitu. Supaya nggak MC gitu. Itu sebenarnya nggak boleh. Menurut saya itu nggak boleh. Ya kalau trader lain mungkin ada yang boleh, tapi menurut saya itu haram hukumnya, nggak boleh. Terus ada yang locking itu dipakai buat teknik closing. Jadi misal buy satu lot gitu, terus nanti market berbalik arah dia ganti sell 2 lot gitu. Nah itu teknik locking untuk mencari profit gitu. Saya juga tidak menyarankan ya, kecuali teman-teman sudah punya hitung-hitungan yang matang. Tapi kalau belum, saya tidak menyarankan. Nah, kalau locking yang saya pakai ini adalah strategi untuk mencari tren. Mencari tren. Jadi bisa saya gambarkan di sini. Itu. Jadi locking atau hedging, misal ini B ya, kita B di sini. Kemudian kita sell di sini. Ini bersamaan ya. Buy dan sell bersamaan. Ini market terulah. Candle ke atas terus turun gitu. Nah, ternyata candlenya turun, otomatis sell-nya profit, sell-nya profit kan. Buy-nya minus. Sell profit, buy-nya minus kan. Di saat inilah, berarti arah trennya ke bawah kan. Jadi memang ini teman-teman yang saya pakai ini tujuan lockingnya ini untuk mencari tren. Ternyata market arahnya ke bawah gitu, bukan ke atas. Ya selanjutnya kita tinggal mencari profitnya kita tinggal pasang buy di sini gitu. Ya memang ujungnya nanti locking plus martingale ya, karena misal nih lot 0,01 taruhlah, ini naik jadi 0,02 taruhlah. Dari sini nanti market akan naik atau akan turun.
kita lihat ketika nanti dia turun, ya dia akan pay lagi. Tapi begitu naik, karena ini 0,01, ini 0,02, begitu sampai sini biasanya dia udah profit ya. Iya. Gitu. Jadi tujuan locking yang saya pakai di salah satu expert advisor kita, itu tujuannya hanya untuk mencari trennya, tren doang. Oh ini arahnya kemana gitu, ke atas atau ke bawah. Oh ya, berarti pada saat pertama kali open itu buy sama sell? Iya, buy sama sell. Gitu. Dan itu berdasarkan apa gitu? Ya sebenarnya berdasarkan apa, yang pasti namanya model atau teknik itu nggak bisa berdiri sendiri. Yeah. Yang pasti kita harus pilih sesuai pairnya. Contoh yang volatility-nya rendah sama fluktuatif, contoh Euro USD. Yang pasti ya berdasarkan syaratnya harus pair yang sesuai, dan nanti ada hitung-hitungannya lagi lah. Ini jarak harus disesuaikan. Terus perkembangan martingale lot-nya itu harus disesuaikan. Itu nanti ada rumusnya lagi. Oh, iya. Gitu. Jadi basicnya ya di awal pertama langsung locking. Gitu. Gambarannya begitu. Oh iya, jadi kalau yang saya lihat sih, ya emang pertama locking, martingale, yang sell-nya di take profit apa tidak ya tadi? Nanti kalau posisi buy ya, yang di sini ya, ketika ke atas sini, nanti akan close semua. Jadi kan tadi ada buy sell 2 plus buy sell plus buy, jadi akan terclose. Jadi ada 1 sell 2 buy. Ya benar, itu semuanya harus close bersamaan, jangan ada ninggalkan. Kalau ninggalkan posisi gantung, nah itu repot. Jadi harus clear, gitu. Dan begitu juga kalau trennya ke bawah lagi ya, gini, itu buy lagi. Misal ini 0,02, ganti 0,03 taruhlah. Nah, sama begitu naik ke atas, ya paling di sinilah titik nanti semua udah bisa close. Close-nya juga berarti ada 4 ya, buy, sell, buy, dan buy lagi. Empatnya harus di close secara bersamaan. Gitu. Dan teknik ini tuh sudah 2 tahunan jalan di akun real. Dan sudah relatif aman tanpa margin call ya? Iya, sebenarnya aman atau tidaknya itu teman-teman tidak disarankan mencoba secara tanpa matematika kompleks ya, karena kan nanti banyak yang nggak sesuai. Biasanya kalau teman-teman nyoba sendiri nanti rata-rata jaraknya salah. Terus perkalian ininya salah, ujung-ujungnya MC. Jadi resikonya memang pasti MC. Gitu. Dan itu yang Pak Saiful teliti selama ini untuk menentukan berapa jarak retracement rata-ratanya ya itu berbeda-beda. Yang pasti berbeda-beda tergantung dibukaan keberapa. Ya kalau berkisar ya paling sekitar 200 poin ya untuk Euro USD ya. Gitu. Tapi selanjutnya kan nanti jaraknya nggak sama. Oh iya. Gitu. Dan rumus itu harus kita pakai. Gitu. Kalau nggak dipakai. Tapi kalau robot itu parameter yang 200 poin atau 20 pips ini bisa di setting diganti atau tidak gitu? Ya justru diganti malah bahaya karena kan ya sebenarnya ini nggak 200 bulat ya. Saya tepatnya saya lupa karena saya buatnya sudah dari tahun 2020-an ya. Jadi udah lama. Jadi yang pasti itu udah saya bakukan lah. Gitu, gitu gambarannya. Oke, jadi kan ini menggunakan locking dan juga martingale ya. Jadi benar. Bisa lebih dijelaskan mengenai pengelolaan resiko dan mungkin margin yang dibutuhkan gitu agar strategi ini bisa berjalan. Yang pasti kalau teman-teman berharap strategi ini dipakai dengan saldo $100 akun standar, itu udah pasti MC. Udah pasti. Terus intinya di bawah $2.000 akun standar itu udah pasti MC. Jadi batasan kasar kita adalah saldo harus $2.000 dengan lot 0,01 akunnya jenis akun standar. Makanya kalau teman-teman di luaran yang pakai akun Sen, disarankan ya tinggal dibagi 100 saja kan. Oh kalau pakai $2.000 berarti pakai akun Sen $200 juga udah cukup. Dengan lot ya yang disesuaikan lah pasti ya. Tapi ketika akun standar minimal $2.000 dengan lot 0,01. Gitu. 2.000 dikali 5%, lumayan lah. Ya intinya kalau profit sih tahun lalu tuh
termasuk tinggi waktu zaman COVID ya. Karena kan waktu zaman COVID itu fluktuatif marketnya lebih dahsyat ya. Ya kalau sekarang sih kadang 4, kadang 5, malah bulan lalu sedikit cuma 3% gitu. Tapi ya kita tetap stabil sih. Gitu. Ya soalnya pada saat COVID investor malah mengurangi investasi ke sektor real. Jadi makanya untuk forex dan saham itu sangat fluktuatif. Iya, fluktuatifnya gila-gilaan. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi ini masih mengenai resiko. Jadi ada resiko khusus tidak yang harus diwaspadai pada saat menggunakan strategi seperti ini? Ya, yang pasti resiko dari strategi ini kan strategi tanpa SL ya. Iya. Dimanapun di forex strategi tanpa SL udah pasti MC. Udah pasti. Jadi kita garis bawahi ketika ada teman-teman pemula terjun di forex dengan strategi ini, ya yang pasti perhatikan profit yang diinginkan. Karena rata-rata itu kan dia, misal kita udah dikasih tahu deposit 2000 lot 0,01, tapi biasanya nggak sabarannya itu, 0,01 terlalu kecil, lotnya dinaikin jadi 0,05 atau bahkan 0,1 gitu. Ya otomatis akan cepat MC gitu. Dan menurut riset kita juga dengan strategi ini, ketika dia low risk, ya paling floating itu sekitar 50-60% maksimal selama berjalan ya. Jadi ketika kita ada gambaran floating, dengan saldo 2000 floatingnya bisa sampai 1000, berarti kan otomatis kalau teman-teman pakai saldo di bawah 1000 kan udah pasti MC kan. Makanya kenapa penting menjaga supaya saldo dan lot harus sesuai rekomendasi. Kalau saldo dan lot nggak sesuai rekomendasi ya udah pasti MC. Gitu. Jadi intinya adalah perbandingan dari saldo kita dan berapa profit yang kita target. Iya, benar. Gitu. Ya intinya sesuai yang kita rekomendasikan lah. Kalau nggak direkomendasi ya bahaya. Gitu. Iya. Dan memang sudah seperti jadi ketetapan juga gitu. Kalau kita ingin udah baku. Iya, kalau kita ingin profit gede ya modal juga harus gede. Yang realistis. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Jadi ini lebih ke arah strateginya gitu, tanpa menggunakan robot gitu. Jadi ada mungkin saran untuk teman-teman yang ingin menerapkan strategi seperti ini di trading mereka. Ya kalau teman-teman mencoba sendiri, rata-rata yang teman-teman pernah nyoba ya, rata-rata nyoba sendiri itu pasti gagal. Ya 95% MC. Karena formulanya itu mereka tuh pada nggak dapet itu kan begini. Kita bikin strategi seperti ini tuh kan sudah punya rancangan dalam artian tuh jarak, kemudian perkalian lotnya, terus jam bukanya. Nah itu karena ketentuan itu akhirnya kita bakukan, dan ketika teman-teman mencoba sendiri strategi seperti ini ya ujung-ujungnya gagal atau MC. Makanya kenapa kita sangat sarankan itu boleh mencoba produk kita dulu lah, maksudnya itu ya beli di kita gitu, kemudian dicoba dulu atau ditiru. Kalau teman-teman pemula pengennya itu pakai strategi ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi misal beli di kita, kemudian diuji coba, ternyata Platinum Forex tuh pakai lot sekian per opennya, kemudian jaraknya harus sekian, terus kemudian ketika lagi news fluktuatif tinggi, ternyata nanti bukaan lot selanjutnya harus sekian, jaraknya sekian. Nah itu silahkan teman pelajari, dicatat, ditiru, dimodifikasi. Gitu ya, insya Allah selamat. Gitu. Karena rata-rata yang mencoba dan gagal itu karena perhitungannya itu nggak sesuai. Karena kan strategi teknikal itu seperti yang Jim Simon katakan bahwa dalam forex buy dan sell itu tidak berdiri sendiri. Banyak sinyal atau apa namanya yang gratis atau sinyal yang berbayar pun cuma ngasih tahu atau indikator memberikan info buy dan sell. Oh jam ini buy, jam ini sell gitu. Tapi itu sebenarnya kan tidak berdiri sendiri. Itu selalu berkaitan dengan nanti harus di close di profit berapa atau TP berapa, SL berapa.
pairnya harus apa, kemudian waktunya jam berapa, itu semua saling berkaitan. Makanya sama dengan strategi seperti ini juga semua saling berkaitan, tidak berdiri sendiri, jadi tidak serta mentah-mentah cuma oh ini locking kemudian begitu turun langsung buy lagi, begitu turun lagi buy lagi. Ya teorinya begitu, tapi dipraktekkan rata-rata gagal. Rata-rata gagal. Iya. Karena mereka tidak tahu kapan harus open yang keduanya. Iya, kapan dan jaraknya harus berapa, lotnya harus berapa, gitu. Makanya kita sarankan ya coba EA kita dulu, ya kan, dilihat, diamati, dimodifikasi, kita nggak masalah. Silahkan tiru nggak apa-apa. Tapi ya itu, karena kalau nyoba sendiri risikonya begitu, gitu. Karena kan strategi ini kita risetnya juga lama kan, gitu. Jadi ketika kita riset juga kita sudah banyak mengalami kegagalan juga, gitu. Tapi iya, memungkinkan tidak untuk jarak dari open posisi ke pertama, kedua, ketiganya itu berubah. Soalnya market kan selalu berubah juga. Ya justru itu emang jaraknya kita nggak sama. Nggak sama. Jaraknya berbeda-beda, gitu. Makanya kenapa yang angka jaraknya itu sebenarnya masuk dalam kategori itu rahasia kita ya sebenarnya, kita nggak beli. Tapi ya kalau mau ikutan, mau nyoba, mau tiru ya beli dulu, silahkan di unboxing. Oh ternyata jaraknya segini, kita persilahkan. Gitu. Yang penting adalah beli dulu yang originalnya. Iya. Baru mau diamati atau mau di riset sendiri. Bagaimana caranya bekerja. Gitu, iya kita persilahkan. Gitu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan gitu, atau mungkin jika tertarik gitu harus kemana? Ya sebenarnya kita platinumforex.id memang fokus pada pengembangan expert advisor atau robot trading yang semua produk-produk kita itu basicnya adalah teknikal, dan produk-produk kita itu strateginya nggak ada yang sama. Gitu. Ada yang khusus gold, ada yang auto trend ya, itu khusus membaca tren. Membaca tren itu ya ini sekarang yang lagi bagusnya ya, karena ketika tren fluktuatif tinggi dia sudah tahu oh ini waktu pas OP. Jadi kalau market slow dia nggak OP, market tinggi dia OP. Itu ada salah satu EA kita yang begitu. Terus ada juga yang auto scalping yang kalau teman-teman suka scalping gitu. Terus ada juga yang basicnya dari indikator zigzag, ya kan. Indikator zigzag kan membaca HH dan LL ya. Higher high sama lower low. Iya, yang paling tinggi dan yang paling rendah ditarik garis. Ya itu ada expert advisor kita yang membaca seperti itu juga ada. Terus otomatis open, otomatis close. Ya teman-teman bisa coba cek di platinumforex.id, silahkan kalau berminat tinggal kontak ke kita aja. Oke, jadi informasinya sangat bermanfaat ini. Jadi selain kita bisa trading dengan strategi yang sudah kita kembangkan, kita juga bisa mengalgoritmakan strategi kita supaya jadi robot trading dan berjalan secara otomatis. 24 jam sehari. Jadi kitanya bisa tidur, tapi nggak disarankan juga soalnya kan yang namanya kontrol pasti butuh kan. Sebenarnya sih saya kontrol tuh yang penting VPS nyala aja. Kalau VPS mati itu bahaya. Oh iya. Jadi selama ini kuncinya adalah MetaTrader 4 kebuka, expert advisornya kepasang, VPS nyala. Udah itu aja. Iya. Itu kita nggak perlu kontrol apapun lagi. Tapi tetap aja kontrol, takutnya VPS-nya mati. Oh iya. Nggak open. Iya. Karena memang riset kita kan lama ya. Jadi selama riset kita juga udah melihat data bertahun-tahun sebelumnya ya. Kita udah mempelajari. Contoh Audi USD taruhlah. Di tahun ini paling tinggi berapa poin sih? Paling rendah berapa poin gitu. Dan dari produk-produk kita itu sudah disesuaikan. EA ini cocoknya pair ini karena kita sudah membaca lolos bertahun-tahun sebelumnya dengan news udah puluhan kali gitu. Jadi memang itu perlu riset. Nah, itu yang kita kembangkan gitu. Oke, jadi balik lagi kepada teman-teman, jika memang tertarik untuk mendalami teknik ini, bisa hubungi Pak Saiful seperti yang tadi di platinumforex.id
.id. Iya benar. Oke, jadi mungkin kita akan akhiri podcast kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk subscribe untuk mensubscribe channel YouTube kita dan juga klik like dan juga komen apakah atau komen materi apa yang ingin dibahas selanjutnya, dan ingin mungkin narasumber siapa lagi yang ingin kita undang ke podcast kita kali ini. Oke, jadi saya Hendrik Susanto dan Saiful Arifin. Kami mohon undur diri. Terima kasih banyak.